Selamat siang Disney dan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang Panama yang berada di Amerika Tengah. Anggota yang ada di kelompok 4 ada Alberto, Asad, Felicia, Jessica, dan juga saya, Keiko. Ini adalah peta dari negara Panama. Next adalah bendera dari Panama yang di sebelah kanan. Bendera dari Panama melambangkan putih perdamaian, merah konservatif, dan biru liberal. Panama adalah negara berrepublik yang disebut dengan Republika de Panama dengan bahasa Spanyol. Mengapa? Karena dulunya Panama adalah negara bagian dari Spanyol. Hingga 1821 Panama melepaskan diri dan bergabung dengan Kolombia. Hingga 1903 Panama melepaskan diri dari Kolombia dan menjadi negara sendiri. Panama memiliki luas sekitar 75.517 km persegi. Dengan bahasa resminya adalah bahasa Spanyol. Next, ini adalah mata uang dari Panama yang disebut dengan Balboa yang di sebelah kanan. Jika dirupiahkan ke Indonesia adalah 15.878,75 rupiah. Next adalah agama. Mayoritas agama di Panama adalah Katolik dengan besar 63,2%, Kristen 25%. Oke, selanjutnya adalah Panama City, merupakan sebuah ibu kota negara Panama. Kota ini merupakan kota terbesar utama di Panama. Terletak di dekat terusan Panama, memiliki populasi sekitar 880.691 jiwa dari total populasi penduduk wilayah metropolitan di sekitar yang mencapai 1.440.381 jiwa dan memiliki luas wilayah 275 km. Didirikan pada tahun 1519 oleh Pedro Arias de Avila. Oke, pertama ada Amar Hotel Casco Viejo. Hotel ini berada di Panama City, berjarak 4,2 km dari Jembatan Amerika. Hotel ini memiliki resto dan bar, serta dekat dengan beberapa wisata terkenal yaitu Canal Museum of Panama dan Istana Kepresidenan. Hotel ini memberikan penawaran harga sekitar Rp5.914.000. Kedua, ada Santa Maria Luxury Collection Hotel dan Golf Resort. Hotel ini berada di Panama City, 3,5 km dari Estadio Romel Fernandez. Restoran hotel ini akan menyediakan hidangan laut, restoran steak, dan makanan lokal. Pilihan vegetarian, bebas susu, dan bebas gluten juga dapat diminta. Hotel ini dekat dengan bandara dan memberikan harga sekitar Rp3.090.000. Oke, pertama ada Casa Casco dengan 3 restoran, klub malam, dan rooftop cantik yang menghadap ke kawasan bersejarah. Casa Casco adalah favorit di antara penduduk lokal dan wisatawan. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk menyaksikan matahari terbenam jika Anda tiba di sana cukup awal. Lalu ada Tantalo Rooftop Bar di bagian atas hotel, butik berseni, dan restoran populer. Terdapat lounge rooftop favorit yang menarik banyak penduduk lokal dan wisatawan. Tantalo adalah bar atap pertama di Casco Viejo dan terkenal karena memainkan musik yang bagus dan menyajikan koktail lezat, menampilkan happy hour yang berlimpah, cicipan makanan di restoran hotel, dan lihatlah karya seni yang diputar. Selanjutnya ini adalah baju adat tengah di Panama yang bernama Gala Florida and Montuno. Next. Ini adalah beberapa makanan khas yang ada di Panama. Pertama namanya sancocho, dia terbuat dari daging sapi maupun daging ayam, lalu dimasak di dalam kaldu, ditambahkan kemiri dan ubi berserta bumbu lainnya. Selanjutnya ada sapo boracha yang terdiri dari kue kecil-kecil yang dipotong kotak-kotak, lalu diletakkan di dalam piring maupun mangkok yang disiram oleh sirup manis dan ditambahkan permen warna-warni. Selanjutnya ada primavera. Primavera ini adalah salad yang terdiri dari pasta, kacang-kacangan, paprika merah kuning, beserta sayuran lainnya. Next. Ini adalah beberapa minuman khas yang ada di Panama. Pertama ada Cerveza, Balboa, dan Soberana. Ini adalah beberapa minuman bir yang ada di Panama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa festival yang ada di Panama. Yaitu yang pertama ada Pepsi Gulf Coast Jam, yang mana pengunjung itu menghabiskan waktu seharian dengan bersantai di pantai dan mendengarkan musik. Adapun acara festival ini berlangsung pada akhir pekan hari buruh, yaitu sebagai pesta musim panas terakhir di pantai Teluk Florida. Lalu yang kedua ada PCB Margin Grass dan Musik Festival, yaitu acaranya berlangsung pada akhir pekan sebelum Fat Tuesday. Untuk acaranya yaitu terdapat parade, lalu kontes kostum,
pameran kendaraan, dan juga diakhiri dengan pertunjukan kembang api pada malam hari. Lalu yang ketiga ada Panama City Beach Scottish Festival. Hal ini merupakan festival Skotlandia. Untuk acaranya yaitu meliputi kompetisi atletik Skotlandia, pertunjukan musik Skotlandia dan Irlandia. Lalu ada juga pertunjukan klub mobil Inggris. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tempat wisata yang ada di Panama. Yaitu yang pertama ada Danau Gatun. Danau Gatun ini adalah sebuah danau buatan yang terbesar di dunia, yaitu sekitar luasnya 452 km yang terletak di selatan Colon, Panama. Danau Gatun ini juga bukan hanya daya tarik wisata, tetapi dia juga berfungsi sebagai tangki air untuk mengoperasikan terusan Panama. Lalu selanjutnya yang kedua ada Pulau Boca Brava, yaitu pulau ini didirikan pada tahun 1994, yang mana dengan dibangunnya pulau ini bertujuan untuk melestarikan ekosistem kawasan tersebut. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk melakukan ekowisata karena keanekaragaman flora dan faunanya. Dan juga Pulau Boca Brava ini menjadi habitat bagi monyet hauler. Yang ketiga ada Pulau San Blas. Pulau San Blas ini adalah pulau yang terletak di pantai Karibia, dan juga pulau ini dikenal sebagai Kunayala atau Gunayala. Adapun pulau ini itu terkenal dengan keindahan alamnya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di tempat tersebut itu ada snorkeling, selancar, berjemur, dan menikmati hidangan laut yang masih segar. Lanjut, yang keempat ada Metropolitan National Park, yaitu taman ini terletak di Panama City, ibu kota Panama. Taman ini menyediakan hutan hujan tropis. Maka dari itu, taman ini juga merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna khas dari hujan tropis. Adapun aktivitas yang dapat Anda lakukan, ada hiking, piknik, birdwatching, dan menelusuri alam. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Soberania National Park, yaitu terletak di barat Panama City. Dan juga salah satu daya tarik dari taman ini adalah Canopy Tower. Canopy Tower itu apa sih? Canopy Tower itu adalah sebuah menara observasi yang dibangun di bekas menara radar militer. Dari menara ini, Anda dapat mengamati burung-burung hutan yang ada di pohon-pohon tinggi, yang kalau dari bawah itu susah kelihatan. Lalu selanjutnya di sini ada flora dan fauna. Untuk flora dari Panama sendiri, itu ada Peristeria elata. Dia termasuk dalam kategori bunga anggrek, yaitu dia memiliki bentuk yang menyerupai burung merpati atau mata burung. Bunga-bunga ini biasanya berwarna putih atau krem. Lalu selanjutnya ada fauna. Salah satunya ada ocelot. Ocelot ini bentukannya seperti kucing, bulunya menyerupai macan atau jaguar. Ocelot ini adalah hewan yang aktif pada malam hari. Mereka lihai dalam berburu, memangsa, yaitu mangsanya seperti burung, mamalia kecil, reptil, dan serangga. Ocelot ini seringkali berburu di tempat persembunyian, dan mereka sangat terampil dalam bergerak diam-diam di hutan. Next adalah kondisi investasi negara di Panama. Bisa dilihat pada grafik, Panama adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonominya yang tercepat di belahan barat. Panama menarik miliaran investasi asing langsung masuk, dengan zona perdagangan bebas terbesar di dunia, operasi logistik dan keuangannya yang canggih. Oke, sumber utama pencarian di Panama, yaitu ada tanah liat, batu kapur, dan garam adalah produk mineral utama. Dan emas, pasir besi, dan mangan telah ditambang dalam skala kecil. Terdapat simpanan tembaga yang signifikan secara komersial, tetapi sebagian besar belum dieksploitasi, termasuk temuan Cerro Colorado di Provinsi Chiriquí. Deposit bauksit, fosfat, dan batu bara telah dieksploit secara minimal. Begitu pula berbagai bahan konstruksi seperti batu dan kerikil. Cadangan minyak bumi telah ditemukan di lepas pantai Pasifik dan Karibia. Dan pasar pariwisata Panama berjalan cukup baik karena mengundang banyak wisata-wisata yang asing untuk berkunjung. Salah satu contohnya seperti gedung pencakar langit, On Tower, dan destinasi alam San Blas. Terima kasih. Menjalankan transportasi di Panama. Transportasi di Panama itu umumnya ada 5. Dari kereta api, ini adalah salah satunya kereta api terusan Panama yang mengangkut penumpang dan barang. Dan berikutnya ada taksi. Taksinya sama seperti pada umumnya, dan ada bus. Selanjutnya adalah pesawat. Ini adalah salah satu contoh pesawat dari Couple Airlines yang nanti digunakan dari Indonesia ke Panama. Selanjutnya, penerbangan ke Panama dari Indonesia itu menempuh kurang lebih 33 sampai 34 jam. Dan ini adalah salah satu harga sekitar 20 jutaan dari Indonesia ke Panama tanpa transit. Selanjutnya visa. Membuat visa di Panama ini cukup mudah.
hanya membayar $60 atau setara dengan 952.000. Dan selanjutnya ada di tingkat keamanan. Tingkat kejahatan di Panama itu sangat tinggi karena Panama terletak di perbatasan, sehingga membuat para mafia lebih tinggal di Panama. Kejahatan tinggi hanya pada terorisme, sedangkan untuk turis itu hanya pencurian. Jadi untuk backpackers tidak disarankan untuk ke Panama. Dan rasisme di Panama ini kalian dilindungi dengan undang-undang yang sudah sudah jelas. Selanjutnya LGBT tidak dilegalkan di negara ini karena ada undang-undangnya juga. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.